Ya, kita lanjutkan diskusi. Mas Usama, Mas Aziz, Anda paling tidak harus menjawab dua hal ini ya. Anies dianggap kurang tepat menyampaikan pernyataan tersebut, dianggap tidak memiliki seni politik. Dan juga yang kedua, kalau kemudian Anies meyakini bahwa tidak ada partai politik yang tersandera oleh kekuasaan, mengapa kemudian dirinya sangat dalam video tersebut ya, kalau kita bisa membaca sangat ambisius begitu untuk kemudian akan mendirikan partai politik Jaminannya kalau nggak akan kemudian dia tersandra tidak. juga. Betul. Justru rencana untuk membuat partai politik itu tujuannya untuk supaya tidak tersandra, Pak. Kalau pernyataannya kan lengkap kalau bisa didengar. Kalau dia tidak mendukung kalau misalnya kita bikin dengan partai politik yang ada beberapa yang ada itu berisiko tersandra oleh kekuasaan. Gimana mau dicalonkan, kalau partai politiknya pun beberapa tersandra. Nah, akhirnya ada usulan untuk ke sana untuk membuat partai politik. Dan tadi juga soal yang kemarin sudah didukung dan sekarang tidak, artinya memang kondisinya berbeda. Pada saat itu kita dipertontonkan juga beberapa partai politik yang mendukung Mas Anies di Pilpres diberikan semacam punishment. Dan ini yang akhirnya membuat yang lainnya juga harus berpikir. Dan itu nyata adanya. Dan tadi juga oleh Mas Pangi dibilang, ya kenapa nggak dari awal? Ya tadi dijelaskan tadi Mas, mungkin kalau didengarkan bahwa memang kita menghargai, karena sudah 3 partai politik yang mendukung, dan sudah baiknya sudah siap layar, tapi ternyata kan memang ada perubahan di akhir, sehingga akhirnya tidak berlayar. Tapi semua itu kami sangat menghargai, karena kita tahu kondisi setiap partai politik yang mendukung Mas Anies itu penuh dengan resiko bila mendukung Mas Anies. Jadi kami sangat menghargai dan menghormati segala keputusan partai, karena kami mengerti dan memahami kondisinya. Seperti itu. Baik, oke, Grace, mungkin kesempatan Anda, Grace. Ya, terima kasih. Saya ingin merespon yang tadi karena terpotong, mohon izin. Jadi konteks saya di sini diundangkan untuk meresponi karena ada tudingan bahwa dari pernyataan Pak Anies bahwa ini ada tersandera kekuasaan. Konteksnya di situ ya. Jadi saya tadi tanya kan sama Mas Aziz, apa buktinya begitu, sehingga keluar pernyataan sekeras itu. Ternyata yang disampaikan oleh Mas Aziz adalah lihat ke media, pemberitaan di media. Saya menghargai media, saya ini juga media, mantan media. Dan justru karena saya mantan media, saya jadi tahu bahwa media itu tidak punya keterbatasan, dalam artian keterbatasan waktu, karena ada deadline. Kalau TV, media online apalagi itu deadline-nya per menit begitu. Kalau media cetak bisa harian, bisa mingguan, ada deadline intinya. Sementara sumber informasi untuk mengetahui semua peristiwa secara utuh itu ada banyak. Jadi ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan narasumber. Oleh karenanya kalau dijadikan rujukan kebenaran mutlak kurang tepat karena ada keterbatasan seperti ini. Nah, yang saya ingin tanya, ini kan karena Mas Anies, Pak Anies dalam hal ini adalah pelaku politik. Kok hanya menjadikan rujukan media, lalu kemudian bisa membuat kesimpulan, bahkan tuduhan serius ya, bahwa ada dihambat oleh kekuasaan. Beliau ini kan pelaku. Jadi yang tadi saya tanya, apakah ada peristiwa yang dialami sendiri, sehingga kemudian bisa mengeluarkan tesis dihambat oleh kekuasaan. Kalau hanya baca dari media, sayang. Itu publik. Kalau publik kan tidak punya akses ke peristiwa-peristiwa politik secara langsung. Bolehlah rujukannya media. Tapi harus diingat publik juga, media itu punya keterbatasan waktu dan narasumber. Nah, kalau sebagai pelaku politik membuat kesimpulan yang begitu serius, tuduhan yang begitu serius hanya dari baca-baca media, saya sangat menyayangkan. Di situ konteksnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada berbagai pernyataan Pak Anies juga yang conflicting nih. Ini eksplisit ya, Pak Anies mengatakan bahwa dia nggak mau gabung partai karena partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan, kurang lebih seperti itu. Tetapi di wawancara dengan Mbak Najwa, secara eksplisit beliau mengatakan bahwa beliau itu menawarkan diri untuk masuk ke partai, tapi partainya yang menolak. Saya nggak jelas nih alasannya apa, karena di situ alasannya nggak apa-apa biar Pak Anies dimiliki bersama-sama. Menurut saya agak janggal alasannya, karena partai itu sangat senang kalau ada kader yang bagus jadi kader internal begitu ya. Kok ini
Baik, Katanya Grace. Pak Anies menawarkan diri tapi malah ditolak oleh partai. Jadi conflicting nih. Di satu sisi bilang nggak mau gabung tapi ternyata menawarkan diri. Nah kemudian Baik. Oke, Grace. mungkin Grace, waktu kita singkat, kalau Grace. Pak Anies ke depan jadi pelajaran adalah harus selalu memang buat backup plan. Jangan hanya bergantung pada tiket partai. Nah kalau mau bikin partai silakan dan boleh. Tapi sebagai catatan, bikin partai di Indonesia menurut Perludem, saya kutip pernyataan Mbak Titi, adalah yang tersulit di dunia syarat administrasinya. Jadi siap-siap dari sekarang, jangan nanti kalau ternyata buat partai nggak lolos verifikasi, kemudian bilang lagi nunjuk ini kekuasaan menghalangi Pak Anies. Karena dari jauh-jauh hari harus diketahui bahwa membuat partai di Indonesia syarat administratifnya yang tersulit Mas di Aziz, dunia. silakan ditanggapi, Mas. Jadi Langsung jangan saja, Mas sempat Aziz. lempar kesalahan, tapi semoga bisa belajar dari peristiwa hari ini supaya lebih prepare dan lebih cerdik ya atau cermat melihat dinamika partai politik. Karena di partai politik, Mbak Grace. di mana-mana pasang spanduk, di baliho di mana-mana ternyata nggak jadi, itu udah biasa. Sudah pakai baju putih nggak kita jadi datang ke dilantik, poinnya, Mbak itu Grace. juga Bergantian, Mbak Grace. peristiwa nyata yang terjadi. Ya. Kenapa? Terima Oke. kasih. Silakan, Oke. Mas Aziz. Ya. Oke, terima kasih Mbak Grace. Saya tadi nggak mau memotong karena saya mau menghargai Mbak Grace berbicara. Yang pertama, saya saran ke Mbak Grace dalam membuat pernyataan jangan bilang hanya media, Mbak. Karena TV One juga media yang ada hari ini. Kalau artinya kalau Mbak bicara media, Mbak juga menuduh TV One tidak kredibel. Mungkin Mbak bisa bicara sebagian media, Mbak. Jadi kita jangan mengeneralisir pernyataan itu. Jadi nanti akan banyak hati yang terluka, akan banyak hati yang kecewa. Untuk kita bisa bicara plan B, Mbak, itu masalah juga, sekali lagi masalah etika dalam berdemokrasi. Ketika kita sudah dinyatakan didukung oleh sebagian partai, dan kita melakukan independen, artinya itu melukai hati juga, tidak sesuai dengan etika dan adab dalam berdemokrasi. Kok ini sudah didukung oleh 3 partai, tapi kok malah tetap maju independen. Jadi apakah dukungan ini tidak dihargai oleh Mas Anies gitu? Jadi itu yang memang saat itu dilakukan oleh Mas Anies. Jadi hal tersebut mungkin bisa menjadi dasar, Mbak, bahwa memang bukan hanya jadi pernyataan media, hasil kajian di media adalah salah satu hal, dan hal-hal lain juga kita semua sudah menjadi rahasia publik bahwa hal itu memang saat ini terjadi, dan Mas Anies juga melakukan komunikasi yang baik dengan beberapa partai, dengan sebagian besar partai untuk bisa berkomunikasi, bertukar informasi, dan akhirnya menyampaikan kesimpulan bahwa memang Mas Anies tidak bisa berlayar disebabkan dengan A, B, C, D. Jadi ya kita tidak bisa menjelaskan itu. Oke, ya, Mas, kita jeda lagi sejenak ya. Nanti Mbak Monika dan Bang Ipang mungkin ada closing ya, statement nanti usai jeda periode berikut, kami akan kembali.